Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah. Sekarang pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, terlebih dahulu anak-anakku, saya mau cek dulu kehadirannya. Apakah pada pagi hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, sehat walafiat. Sekarang sebelum kita memulai materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama dulu membaca doa, yang mana doanya dipimpin oleh ketua kelas. Yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu menyambut usia balik. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyambut usia balik. Sebelum kita memulai menyambut usia balik, saya mau bertanya dulu, apakah Anda anak-anakku semua sudah mengerti tentang balik? Sudah? Alhamdulillah. Siapa yang tahu apakah itu balik? Ya, coba Asifa Muktiasam. Ya, jadi usia balik itu bisa dikatakan dengan perubahan fisik. Perubahan fisik dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi perubahan fisik dari anak-anak menjadi dewasa. Untuk pada pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai, yaitu siswa harus mengetahui arti daripada sifat ciri-ciri usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Jadi itu yang kita akan capai. Kita harus memahami ciri-ciri bentuk fisik, ciri-ciri usia balik secara ilmu fikih dan ilmu biologi. Sekarang ini ada pertanyaan pemancing. Apa yang Anda rasakan jika memasuki usia balik? Kemudian mengapa harus menjaga kebersihan bila sudah memasuki usia balik? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah mencapai usia balik? Jadi anak-anakku sekalian, sekarang ini apakah itu usia balik? Usia balik itu adalah fase di mana bentuk tubuh kita, fisik kita, dan emosi kita berubah, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ini ada gambar, ini ada alat peraga
berada di manakah fase kita sekarang. Nah, ini gambar apa ini? Bayi. Terus mengalami perkembangan, berubah menjadi anak kecil. Baru ini. Jadi fase kita sekarang ini sudah di mana? Ini gambar ketiga, yaitu anak-anak. Jadi sekarang selanjutnya usia balik itu dapat diketahui pada umur kita. Bila mana umur kita sudah mencapai 9 tahun sampai 14 tahun, maka kita sudah memasuki usia balik. Jadi 9 sampai 14 tahun itu sudah memasuki usia balik. Selanjutnya, apakah tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih? Apakah tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih? Jadi yang perlu kita perhatikan dulu di sini, apakah itu ilmu fikih? Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama, termasuk cara kita beribadah, termasuk cara kita mengetahui arti daripada usia balik itu. Jadi ilmu fikih itu termasuk bahagian daripada ilmu agama. Apakah ciri-ciri usia balik bagi laki-laki? Ada yang tahu ciri-ciri usia balik bagi laki-laki? Ya, Muhammad Sabri. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Jadi ciri-ciri usia balik itu bagi laki-laki ada mimpi basah. Ada yang tahu itu apa mimpi basah itu? Mimpi basah itu bukan ngompol. Mimpi basah itu bukan ngompol, tapi sesuatu yang keluar dari alat kelamin laki-laki. Alat kelamin laki-laki. Bila mana ini sudah terjadi anak-anak, berarti anak laki-laki sudah memasuki usia balik. Selain mimpi basah, apa lagi? Ya, Reza Iqbal Hidayat. Tumbuh jenggot. Iya, tepuk tangan. Semuanya anak-anakku pintar-pintar semua. Jadi ada lagi tumbuh jagung, tumbuh jenggot, tumbuh rambut di area tertentu. Sekarang bagaimana caranya mengetahui ciri-ciri dari usia balik bagi anak perempuan? Ada yang tahu? Asyifa Mutiasa? Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, jadi beda ciri-ciri usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Kalau yang disebutkan teman kita tadi itu untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan ciri-cirinya ada menstruasi. Apa itu menstruasi? Haid. Bisa dikatakan datang bulan. Artinya menstruasi itu darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah kotor yang keluar dari rahim perempuan. Ini terjadi setiap 1 kali dalam 1 bulan. Kalau ini sudah terjadi, maka anak perempuan itu sudah memasuki usia balik. Sekarang, kalau kita sudah memasuki usia balik,
maka perlu kita bersuci. Perlu kita bersuci. Kenapa? Karena kalau sudah usia balik itu, maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita bersuci dulu. Apakah itu bersuci? Bersuci untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Dengan cara mandi wajib. Jadi harus kita mandi wajib sebelum kita melaksanakan ibadah. Jadi ini yang pertama tadi, ciri-ciri usia balik dalam ilmu fikih. Sekarang apa ciri-ciri usia balik dalam ilmu biologi? Jadi menurut ilmu biologi anak-anak, usia balik itu ditandakan dengan adanya bagi laki-laki adanya hormon testosteron. Adanya hormon testosteron yang ada pada diri anak laki-laki, yang mana hormon ini berfungsi untuk menumbuhkan bulu-bulu yang ada di daerah-daerah tertentu. Bulu-bulu rambut yang ada di daerah tertentu. Jadi kalau perempuan ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron. Sekarang saya mau tanya, apakah anak-anakku sudah siap untuk memasuki usia balik? Perlu kita siap, karena nanti kita akan hadapi. Perlu kita harus siap, karena nanti kita akan hadapi. Sekarang selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan setelah memasuki usia balik? Apa yang perlu kita lakukan setelah memasuki usia balik? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bila mana sudah memasuki usia balik. Apa itu yang pertama? Salat fardu. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi selanjutnya yang kita akan lakukan bila mana sudah memasuki usia balik, yaitu pertama adalah sholat fardu. Ini sholat fardu. Diperhatikan, ini ada anak-anakku yang rajin-rajin semua melaksanakan sholat fardu. Terdiri dari sholat subuh, duhur, isya, asar, isya, maghrib. Jadi ada 5 sholat 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jika kita sudah memasuki usia balik anak-anak, maka inilah yang harus kita lakukan. Pertama, melaksanakan sholat sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sudah mencapai usia balik. Kemudian yang kedua apa lagi? Yaitu menutup aurat. Ada yang tahu auratnya laki-laki? Auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut.
auratnya perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi selain muka dan telapak tangan semua wajib ditutup. Semua wajib ditutup. Kalau kita tidak menutup aurat anak-anak bisa berdosa. Kalau orang berdosa masuk neraka. Ya. Kemudian selanjutnya menuntut ilmu. Apa contohnya menuntut ilmu? Belajar, tepuk tangan untuk bersedarnya. Ya, menuntut ilmu itu belajar. Pergi ke sekolah menuntut ilmu agama sebagai bekal kita di masa depan dan di akhirat. Jadi menuntut ilmu itu adalah bekal kita di masa depan dan keselamatan kita di akhirat. Jadi inilah pelajaran kita, yaitu ciri-ciri usia balik. Sekarang Bapak ingin membagi dua kelompok. Jadi saya akan membagi dua kelompok, di mana dua kelompok ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok satu terdiri dari laki-laki, kemudian kelompok dua terdiri dari perempuan. Sekarang berdiri semua dulu, kelompok perempuan di sini, kelompok laki-laki di sini. Silakan kumpul di sini anak-anak. Angkat kursinya. Jadi diangkat kursinya, kita akan kerja kelompok. Ya, sini. Kelompok dua perempuannya. Jadi yang kita akan diskusikan di sini adalah ciri-ciri usia balik. Ciri-ciri usia balik. Laki-laki membahas tentang ciri-ciri usia balik bagi laki-laki, sedangkan perempuan membahas tentang ciri-ciri usia balik bagi perempuan. Nanti saya mau bertanya, silakan didiskusikan. Ya, sekarang saatnya diskusi. Jadi yang kita akan diskusikan adalah ciri-ciri usia balik. Nah, sekarang siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri usia balik bagi laki-laki? Ya, berdiri Kina, berdiri. Ada pun ciri-ciri. Ada pun ciri usia balik bagi laki-laki, mimpi basah,
Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok satu dapat tepuk tangan. Sekarang kelompok dua. Apa ciri-ciri usia balik? Asifa Mukasyam. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Jadi kesimpulannya adalah ciri-ciri usia balik itu bagi laki-laki ada mimpi basah, untuk perempuan ada haid atau menstruasi. Sekarang kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing dulu. Sekarang kembali ke tempat duduk kita masing-masing dengan rapi. Sekarang karena sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita hari ini, saya mau kasih tugas untuk diselesaikan di rumah. Jadi saya mau kasih tugas untuk diselesaikan di rumah. Tugasnya yaitu halaman 48, di mana di situ ada 3 soal, ada 3 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda, kemudian ada isian, kemudian yang ketiga uraian. Semua itu diselesaikan di rumah. Minggu depan dikumpul, saya periksa dan saya kasih nilai. Sebelum saya menutup materi pada pagi hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya anak-anakku? Ya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyambut usia balik. Jadi usia balik itu terjadi pada anak yang berumur 9 sampai 14 tahun. Ciri-cirinya tadi sudah disebutkan. Sudah paham semua anak-anakku? Paham. Masih ada yang mau bertanya? Iya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita simpan kembali buku-buku yang telah kita pelajari. Simpan di dalam tas dengan rapi. Sebelum kita menutup materi pada siang hari ini, kembali saya minta anakku ketua kelas memimpin doa.